Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Transaksi. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Kali ini saya akan membahas sebuah makalah dengan judul Karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari, yang sudah saya rangkum dalam PowerPoint secara garis besarnya saja. Karakter religius dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, pencerahan, bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Sikap religius dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang disadari oleh dasar kepercayaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing, yaitu religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrat di atas manusia. Sedangkan religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Menurut Zayadi, seorang desain pendidikan karakter religius memiliki nilai yang digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, nilai ilahiyah adalah nilai yang berhubungan dengan ketuhanan atau hubul minallah, di mana inti dari ketuhanan adalah keagamaan. Kegiatan menanamkan nilai keagamaan menjadi inti kegiatan pendidikan. Nilai ilahiyah terdiri dari iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Yang kedua, nilai insaniyah adalah nilai yang berhubungan dengan sesama manusia atau hubul minannas yang berisi budi pekerti. Nilai insaniyah terdiri dari silaturahim, al-ukhuwah, al-musawah, al-adalah, husnuzon, tawadu, al-wafa, insyirah, amanah, ifah atau ta'afuf, kawamiyah, dan al-mufikat. Saya akan menjelaskan bagian-bagian nilai ilahiyah. Saya akan menjelaskan nilai-nilai ilahiyah. Yang pertama, iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, Islam, itu sebagai kelanjutan dari iman. Yang ketiga, ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau berada bersama kita dimanapun kita berada. Selanjutnya, takwa, yaitu sikap menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Selanjutnya, ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan tanpa pamrih. Ini adalah tawakal, yaitu sikap yang senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh harapan kepada Allah. Selanjutnya ada syukur, yaitu sikap yang penuh rasa terima kasih dan penghargaan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Yang terakhir adalah sabar, yaitu sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan asal dan tujuan hidup, yaitu Allah. Selanjutnya nilai insaniyah. Yang pertama, silaturahim, yaitu pertalian rasa cinta kasih antara sesama manusia. Selanjutnya al-ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan. Selanjutnya musawah, yaitu pandangan bahwa harkat dan martabat semua manusia adalah sama. Selanjutnya adalah al-adalah, yaitu wawasan yang seimbang. Husnuzon, berbaik sangka. Tawadu, rendah hati. Al-wafa, yaitu tepat janji. Insyirah, lapang dada. Amanah, dapat dipercaya.
Ifah atau ta'afuf, yaitu sikap penuh harga diri tetapi tetap rendah hati. Kawamiyah, yaitu sikap tidak boros. Dan al-munfikun, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan yang besar menolong sesama manusia. Selanjutnya, ciri-ciri karakter baik dan buruk. Karakter memiliki ciri-ciri baik dan buruk. Yang pertama, ciri-ciri karakter yang baik diantaranya selalu memberi nasihat. Maksudnya, kita itu menjadi solusi cerdas atau menjadi kiblat andalan, tujuan tempat pertama ketika teman atau orang lain membutuhkan nasihat dan solusi. Seterusnya, jujur adalah suatu kemutlakan. Jujur adalah suatu kemutlakan yang tercermin pada bahasa kata, gerak tubuh, raut wajah, tatapan mata, bahkan aura dan aroma tubuh. Selanjutnya adalah empati yang tinggi. Memiliki empati dan simpati yang tinggi melintasi aneka perbedaan. Di dalamnya ada sisi humaniora yang penuh kepedulian dan perhatian terhadap sesama manusia, dan sebagainya. Sedangkan ciri-ciri karakter buruk diantaranya tidak suka dikritik, haus akan pujian, tidak suka berbagi, sombong, dan sebagainya. Tidak suka dikritik. Orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini akan sulit berubah ke arah yang lebih baik. Sebab ia biasanya menolak menerima masukan atau pendapat orang lain yang bahkan merupakan kritikan penyemangat dan membangun. Selanjutnya, haus akan pujian. Jika seorang meraih prestasi tinggi di bidangnya dan dapat berguna bagi banyak orang, sudah sewajarnya ia mendapat pujian sebagai bentuk apresiasi terhadap jerih payahnya. Namun, ada saja orang-orang yang terbuai dengan pujian hingga lupa diri. Keadaan seperti inilah yang sangat berbahaya. Sebab, jika seorang sudah terlanjur haus akan pujian, menunjukkan seseorang yang tidak ikhlas dalam ibadah. Haus pujian dari orang lain juga merupakan sebuah tanda jika ia ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Tidak suka berbagi. Orang-orang dengan tipe seperti ini biasanya susah berbagi dengan orang-orang sekitarnya. Jangankan untuk berbagi materi serta ilmu pengetahuan. Untuk berbagi kesulitan yang dihadapinya saja mereka enggan untuk membaginya. Padahal dengan sedikit curhat dapat mendatangkan efek positif pada dirinya. Selanjutnya, bagaimana menjadi insan yang berkarakter? Kita bisa menjadi insan yang berkarakter dengan cara bergaul dengan lingkungan orang lain. Maksudnya bergaul dengan lingkungan orang yang baik. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Begitu pula pergaulan yang baik. Lingkungan yang baik akan membuat seseorang mengikuti lingkungan tersebut. Bagaimana jika tidak pernah dapat lingkungan yang baik? Cara yang terbaik adalah cari lingkungan yang baik atau banyak-banyaklah bersilaturahmi dengan teman-teman yang baik. Mempunyai wawasan. Memiliki keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar tentunya akan memperbaiki karakter kita dengan benar. Karena kita akan melakukan hal-hal yang benar-benar berkualitas. Begitu pula jika mendapatkan kepercayaan atau keyakinan yang salah, maka itu akan menggorogoti karakter diri seseorang. Punya wawasan yang luas. Pendidikan yang baik dan wawasan yang luas akan menjadikan seseorang mempunyai karakter yang baik. Karena dengan pendidikan yang baik,
akan membentuk kepribadian yang baik pula, dan wawasannya yang luas akan membuka cakrawala kehidupan. Memiliki motivasi hidup serta melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan sehat. Motivasi yang ada pada diri kita ataupun dari orang lain akan mengajarkan pada karakter yang benar dan menjadikan kita mempunyai semangat optimis sehingga tidak mudah terpengaruh, bisa menjadi benteng yang kuat untuk mempertahankan kehidupan dari berbagai corak kehidupan dunia. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dan sehat. Untuk membentuk karakter yang baik, sebaiknya seorang selalu memisahkan mengerjakan kebiasaan yang baik. Lakukanlah kebiasaan yang baik itu secara konsisten. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter kita menjadi baik. Oleh karena itu, biasakan melakukan hal-hal yang baik walaupun itu kecil. Lakukan dan jangan malu-malu, karena kebaikan yang dilakukan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Dengan begitu, kita akan menjadi seorang insan yang berkarakter lebih baik. Karakter religius dan Qurani. Nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan ke tubuh kembangnya kehidupan agama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, yang menjadi pedoman perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Faktor pendukung di dalam membentuk karakter selaras dengan ayat Al-Quran surat Al-Fatir ayat 29-30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat akan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terang. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mensyukuri. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa manusia diciptakan dengan dibekali berbagai potensi yang harus ditumbuh kembangkan, sehingga potensi tersebut sesuai dengan fungsi diciptakannya manusia itu sendiri, yaitu sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk memelihara alam. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan membakar darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Agar tugas dan tujuan yang diciptakan manusia dalam kehidupan dunia ini terwujud, maka sisi karakter yang ada dalam diri manusia perlu dikembangkan, sehingga akan membentuk suatu sifat dan perilaku baik kepada Tuhan maupun pada sesama manusia. Al-Ghazali juga berpandangan bahwa karakter atau akhlak adalah sesuatu yang bersemayam dalam jiwa, yang dengannya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan. Jadi, pembentukan karakter adalah merupakan suatu keharusan dan maka menjadi tujuan diselenggarakannya pendidikan. Hal itu pula yang menjadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Sebagaimana sabdanya dalam sebuah hadis bahwa sungguhnya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.